Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nifa dengan NIM B1B1222053. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 5 tentang penerimaan pemerintahan dengan mata kuliah yaitu Tata Kelola Keuangan Pemerintah yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Berikut penjelasan materinya. Nah, yang pertama yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Nah, sumber penerimaan negara ini merupakan pemungutan yang dilakukan negara sebagai penerimaan negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peran fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan stabilisasi sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mugroves dan Mugrem. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 9 dijelaskan bahwasannya penerimaan negara adalah uang yang masuk ke negara, sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Selanjutnya sumber-sumber penerimaan negara itu terdiri atas penerimaan negara dari pajak. Nah, penerimaan negara dari pajak ini adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi bangunan, biaya perolehan atas tanah dan bangunan, biaya cukai, dan pajak lainnya. Selanjutnya yang kedua itu penerimaan negara bukan dari pajak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP merupakan pemungutan yang dibayar individu atau badan tertentu dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Nah, adapun jenis-jenis pendapatan negara bukan pajak itu terdiri atas pelayanan. Pelayanan itu adalah bentuk penyediaan barang jasa atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Contohnya seperti kereta api, pendidikan, kesehatan, dan hak cipta. Yang kedua yaitu pengelolaan kekayaan negara. Nah, pengelolaan kekayaan negara ini ialah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya yang sah, misalnya BUMN atau obligasi. Selanjutnya, yang ketiga, pengelolaan barang milik negara. Nah, ini merupakan kegiatan penggunaan pemanfaatan dan pemindahan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah. Selanjutnya pengelolaan dana yang keempat. Nah, pengelolaan dana ini adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu, misalnya sisa anggaran pembangunan. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir yaitu hak negara lainnya, yaitu hak negara selain sumber penerimaan negara yang disebutkan sebelumnya yang diatur dalam perundang-undangan, misalnya barang sitaan yang dilelang atau didenda dari pelanggaran masyarakat. Kemudian ada hibah. Nah, hibah ini merupakan sebagai penerimaan di luar PNBP, meskipun merupakan penghasilan non pajak, hibah memiliki klasifikasi dan aturannya sendiri. Hibah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Hibah juga diartikan setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu distribusi beban negara. Nah, distribusi beban negara ini mulai dengan sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, karena pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar bagi semua negara manapun juga. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaknai berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian distribusi beban negara itu terdiri dari yang pertama yaitu prinsip keadilan atau equity. Nah, itu adalah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dan setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting, tetapi beban real dalam arti kepuasan yang dibilang juga harus diperhatikan. Nah, yang kedua yaitu prinsip kepastian atau ertaniti. Nah, pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi dalam negara.
Kemudian yaitu prinsip kecocokan atau kekayaan. Pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak sehingga wajib pajak akan dengan suku dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip ekonomi. Nah, pajak ini hendak menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutan lebih besar daripada jumlah penerimaan pajak. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sistem perpajakan politik pajak. Nah, sistem perpajakan terdiri dari sasaran atau objek pajak atau tax base dan tarif pajak atau tax MTI. Nah, pajak ini dikatakan progresif apabila itu dikenakan dengan presentasi yang semakin tinggi, dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak. Jadi kenaikan taxable capacity akan diikuti dengan kenaikan pembayaran pajak dengan presentasi yang lebih besar. Kemudian yaitu pajak dikatakan profesional apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang sebanding dengan pembangunan penghasilan serta dikurangi dengan kebutuhan esensial. Apabila kemampuan membayar pajak atau taxable capacity naik 10%, maka akan dikenakan pajak yang besar juga 10% lebih tinggi dari semula. Selanjutnya itu pajak dikenakan dikatakan regresif apabila pajak dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Jadi dengan kata lain, dengan bertambahnya taxable capacity ini presentasi pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil. Nah, berdasarkan atas berbagai pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan dan pajak kekayaan biasanya lebih bersifat progresif dan pajak penjualan lebih bersifat regresif. Hal ini disebabkan oleh usaha negara yang mengurangi kesenjangan dalam distribusi penghasilan, sehingga sistem pajak yang progresif hanya dapat diterapkan pada penghasilan sebagai objek pajak dan bukan pada transaksi penjualan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu pergeseran beban pajak. Nah, dalam pengertian ekonomi, masalah dapat atau tidaknya beban pajak itu digeserkan membawa konsekuensi mengenai macam sifat pajak. Nah, pajak yang bebannya dapat digeserkan disebut dengan pajak tidak langsung, sedangkan pajak beban yang tidak dapat digeserkan kepada pihak lain disebut pajak langsung, dan pajak yang bebannya dapat digeserkan biasanya adalah pajak penjualan, pajak cukai, pajak pertambahan nilai, dan sebagainya. Kemudian jelasnya perbuatan pergeseran beban pajak ini adalah pembuatan penghindaran diri dari pembayaran beban pajak yang bersifat lunak, artinya tidak ada sanksi hukum dan banyak orang yang tidak mempersoalkannya. Oleh karenanya perbuatan pergeseran beban pajak itu tidak dapat dikatakan melanggar hukum. Sebenarnya proses pergeseran pajak ini dapat diperinci dalam 4 tahap, yaitu selanjutnya yang pertama tahap kesatuan. Tahap pertama itu adalah tahap kesatuan. Beban pajak ini terletak pada orang atau wajib pajak yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan negara. Ini berhubungan langsung dengan pengenaan pajak bagi orang yang bayar pajak di kantor pajak dan disebut dengan import of taxation. Nah, yang kedua yaitu tahap kedua berupa pergeseran beban pajak. Nah, hal ini merupakan proses antara pemindahan beban pajak dari pembayaran pajak kepada pemikul beban pajak. Tahap ini disebut dengan day of tax. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap ketiga, timbulnya beban moneter yang terakhir setelah terjadi pergeseran dan beban pajak tidak akan digeserkan lagi. Ini disebut dengan incidence of taxation. Yang keempat yaitu adanya konsekuensi-konsekuensi ekonomis dengan adanya insight of taxation yang disebut dengan effect of taxation. Misalnya ada kesenjangan yang semakin lebar dalam distribusi penghasilan dalam arti real setelah pajak tersebut dikenakan. Nah, tahap keempat ini terdiri atas forward shifting atau pergeseran pajak ke depan terjadi ketika perusahaan pemindahan beban pajak kepada penyalur utama. Kemudian backward shifting yaitu jumlah atau besarnya pungutan pajak. Selanjutnya yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penerimaan negara ini adalah uang yang masuk ke kas negara. Nah, penerimaan negara merupakan sebagai penerima pajak yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah. Nah, pinjaman pemerintah, pencetakan uang, dan sebagainya. Sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Nah, pendapatan negara Indonesia ini dirancang dan dikelola dalam rancangan anggaran pendapatan negara atau APBN.
Nah, sumber-sumber pendapatan negara tersendiri terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.